Selamat siang semuanya, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Pada kesempatan ini, Ibu ingin menjelaskan mengenai teori dan kerangka berpikir penelitian. Landasan teori itu adalah seperangkat definisi, konsep, dan proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori akan menjadi dasar yang kuat di dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Ya, landasan teori juga menjadi sebuah fondasi di dalam penelitian. Nah, landasan teori harus relevan dengan variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara atau hipotesis terhadap rumusan masalah yang diajukan hipotesis dan penyusunan instrumen penelitian. Nah, teori yang digunakan oleh peneliti tentu saja bukan hanya sekedar pendapat dari peneliti yang lain, tetapi teori disebut benar-benar telah teruji kebenarannya. Lalu selanjutnya berbicara tentang fungsi dan landasan teori ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah pernyataan eksplisit asumsi teoritis memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi penelitian secara kritis. Lalu yang kedua, kerangka teori ini menghubungkan antara peneliti dengan pengetahuan yang ada. Serta berikutnya adalah dipandu oleh teori yang relevan. Peneliti bisa memiliki dasar untuk menyusun hipotesis dan memilih metode penelitian. Lalu mengartikulasikan asumsi teoritis dari studi penelitian yang memaksa peneliti untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana. Hal tersebut memungkinkan peneliti untuk bertransisi secara intelektual dari hanya menggambarkan sebuah fenomena, ya, kemudian fenomena yang telah diamati untuk menjadi generalisasi atau menggeneralisasikan tentang berbagai aspek dari fenomena tersebut. Selanjutnya dari fungsi di dalam landasan teori ini adalah memiliki teori membantu peneliti ini mengidentifikasi batasan generalisasi tersebut. Kerangka kerja teoritis ini akan menetapkan dari variabel kunci mana yang mempengaruhi fenomena yang diteliti, dan tentu saja menyoroti kebutuhan untuk memeriksa bagaimana variabel-variabel kunci itu mungkin berbeda dan dalam kondisi apa. Selanjutnya, berdasarkan sifat aplikatifnya dan ilmu-ilmu sosial ini berfungsi untuk menjelaskan makna, sifat, dan tantangan yang terkait dengan sesuatu fenomena. Kemudian teori di dalam penelitian kuantitatif ini, karena kita memang mata kuliahnya adalah metode penelitian kuantitatif. Teori di dalam penelitian kuantitatif ini, peneliti menegaskan teori di dalam bentuk pernyataan hipotesis-hipotesis yang saling berhubungan. Kemudian bisa semakin tinggi pangkat seseorang, maka semakin kuat ya sentralitasnya. Nah, peneliti menyatakan teori dari bentuk pernyataan jika maka yang menunjukkan mengapa seseorang harus berharap variabel bebas dapat mempengaruhi dari variabel terikatnya atau independen akan mempengaruhi variabel dependennya. Lalu peneliti menyajikan teori di dalam bentuk visual yang penting untuk menerjemahkan variabel-variabel ke dalam gambar visual. Ya. Kemudian menulis landasan teori ini, menyusun landasan teori menggunakan acuan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan acuan-acuan yang berisikan hasil penelitian sebelumnya. Ini bisa disajikan pada bab 2, yaitu landasan teori atau kerangka teori, atau dibuat sub bab tersendiri.
Ya, cara menuliskan dari sub-bab yang lain ini harus tetap memiliki hubungan yang jelas ya tentunya, serta harus memperhatikan aturan pada penulisan pustaka. Studi pustaka ini tentu perlu ya, karena memenuhi prinsip kemutakhiran ya, dan keterkaitan dengan masalah-masalah penelitian. Sebenarnya untuk pustaka kalian bisa mengambil selain dari buku-buku yang berkualitas, juga bisa mengambil jurnal-jurnal yang bereputasi. Lalu selanjutnya, semakin banyaknya sumber bacaan ya, semakin kualitas penelitiannya itu juga semakin baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.